Amerika Serikat resmi menarik diri dari puluhan organisasi internasional. Bukan hanya organisasi non-PBB, tapi juga sejumlah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan ini langsung mengguncang dunia, karena Amerika bukan sekadar anggota biasa. Amerika adalah penyumbang dana terbesar PBB selama puluhan tahun. Dan ketika Amerika pergi, pertanyaan besarnya adalah, siapa yang menutup lubang keuangan itu? Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pasukan perdamaian PBB terbanyak di dunia, otomatis ikut terdampak. Apakah reimbursement pasukan Indonesia akan terganggu? Apakah Indonesia harus nombok? Atau PBB akan mencari sumber dana baru? Inilah analisa lengkapnya. Apa yang sebenarnya dilakukan Amerika? Pada awal 2026, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan penarikan diri dari lebih dari 60 organisasi internasional. Sebagian di antaranya adalah badan PBB, sebagian lagi organisasi global di luar PBB. Alasannya sederhana, Amerika menilai banyak organisasi internasional tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional mereka, boros, tidak efektif, dan terlalu membatasi kedaulatan negara. Namun di balik narasi politik itu, ada satu dampak besar yang tidak bisa dihindari. Hilangnya dana ratusan juta hingga miliaran dolar dari sistem internasional. Dan salah satu sektor yang paling sensitif terhadap keputusan ini adalah operasi perdamaian PBB. Seberapa besar peran Amerika di PBB? Selama ini, Amerika Serikat adalah tulang punggung keuangan PBB. Amerika menyumbang sekitar lebih dari 20% anggaran reguler PBB, sekitar seperempat anggaran operasi perdamaian, dan porsi sangat besar untuk dana kemanusiaan global. Artinya, ketika Amerika berhenti membayar, PBB tidak kehilangan recehan. PBB kehilangan fondasi finansial. Anggaran operasi perdamaian PBB sendiri berada di kisaran 5 hingga 6 miliar dolar per tahun. Tanpa kontribusi Amerika, muncul kekurangan dana besar yang tidak bisa ditutup secara instan. Inilah yang membuat PBB berada dalam kondisi keuangan paling sulit dalam satu dekade terakhir. Dampak langsung ke operasi peacekeeping. Akibat krisis pendanaan ini, PBB mulai mengambil langkah darurat. Beberapa misi perdamaian terpaksa dikurangi skalanya. Jumlah personel diturunkan, operasi patroli dikurangi, dukungan logistik diperketat. Dalam skenario terburuk, PBB bahkan mempertimbangkan pengurangan pasukan hingga seperempat dari total kekuatan peacekeeping global. Artinya, ini bukan sekadar soal keuangan. Ini soal stabilitas kawasan konflik di Afrika, Timur Tengah, dan wilayah rawan lainnya. Dan di tengah situasi inilah, Indonesia muncul sebagai salah satu negara kunci. Posisi Indonesia di pasukan perdamaian PBB. Indonesia bukan pemain kecil dalam misi perdamaian PBB. Saat ini, Indonesia secara konsisten berada di peringkat 10 besar dunia sebagai penyumbang pasukan perdamaian. Ribuan prajurit TNI bertugas di berbagai misi, mulai dari Afrika hingga Timur Tengah. Bagi Indonesia, misi ini bukan hanya soal diplomasi. Ini juga soal profesionalisme TNI, reputasi internasional, dan kontribusi nyata terhadap perdamaian global. Namun, muncul pertanyaan krusial, siapa yang membayar semua ini? Mekanisme reimbursement pasukan PBB penting untuk dipahami. PBB tidak menggaji langsung prajurit Indonesia. Gaji pokok kan tetap dibayar oleh negara asal, dalam hal ini Indonesia. Namun, PBB memberikan reimbursement atau penggantian biaya kepada negara penyumbang pasukan. Reimbursement ini mencakup biaya personel, peralatan, kendaraan, dan dukungan logistik tertentu. Besaran dan mekanismenya ditetapkan secara kolektif oleh negara-negara anggota PBB melalui sidang umum. Jadi selama misi berjalan dan PBB memiliki anggaran, reimbursement secara hukum tetap wajib dibayarkan. Apakah Indonesia akan nombok? Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling sensitif. Apakah dengan keluarnya Amerika, Indonesia akan nombok? Jawabannya tidak secara langsung. Reimbursement pasukan Indonesia tidak berasal dari satu negara, melainkan dari anggaran kolektif PBB. Artinya, Indonesia tidak otomatis kehilangan hak pembayarannya hanya karena Amerika pergi. Namun ada catatan penting, jika krisis keuangan PBB terus berlanjut, ada potensi pembayaran reimbursement tertunda, nilai reimbursement ditekan, atau jumlah pasukan dikurangi. Dalam skenario itu, Indonesia bisa menghadapi dilema strategis, tetap mengirim pasukan demi kepentingan geopolitik atau mengurangi kontribusi demi efisiensi anggaran.
Apa yang akan dilakukan PBB? PBB tentu tidak tinggal diam. Organisasi ini kini mendorong negara-negara besar lain seperti China, Jepang, dan Uni Eropa untuk meningkatkan kontribusi. PBB juga mengandalkan dana sukarela dan skema pendanaan alternatif. Namun satu hal jelas, menggantikan peran finansial Amerika tidak mudah dan tidak cepat. Transisi ini akan menentukan masa depan operasi perdamaian global, termasuk peran Indonesia di dalamnya. Kesimpulannya jelas, Amerika mundur, dunia terguncang. Indonesia tidak langsung nombok, tapi tekanan finansial PBB nyata adanya. Dan ke depan, setiap keputusan pengiriman pasukan akan semakin bersifat strategis, bukan sekadar simbolik. Inilah wajah baru geopolitik global. Dan inilah peran Indonesia di dalamnya.